Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tips tentang kiat cepat menjadi petani sukses. Nomor satu menurut saya supaya menjadi petani sukses itu satu adalah cintai dengan pekat pertanian. Saya ulangi, nomor satu adalah cintai dengan pekat dunia pertanian. Dan apalagi kita umat Hindu, ada Trihita Karana. Wah, enak sekali. Pada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Ini jabarkan aja. Kalau saya itu, saya jabarkan. Terus kedua, yakini cita-cita itu akan sampai. Latar belakang saya bukan sarjana pertanian. Tapi astungkara orang sekitar saya banyak orang-orang pertanian. Bahkan termasuk S1, S2, bahkan S3. Bahkan profesor pertanian pun cukup dekat dengan saya. Karena apa? Saya membuktikan di lapangan. Orang Jawa bilang saya cari ilmunya di lapangan. Tinemuni ilmu teko laku. Ketemunya ilmu di perjalanan proses hidup, belajar dan belajar di lapangan. Itu Pak. Terus ketiga, lakukan analisa SWOT, kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman kita. Makanya bersyukurlah kita di Bali. Jadi petani di Bali. Kenapa bersyukur? Pasarnya banyak sekali. Kita segenap masyarakat Bali harusnya punya malu jika pisang saja datangkan dari luar Bali. Apakah tidak bisa ditanam di Bali? Bisa. Apakah tidak ada lahannya di Bali? Banyak. Apakah enggak ada orang pintar di bidang pisang? Banyak sekali. Apa yang tidak ada di Bali kok sampai pisang datangkan dari luar Bali? Kemauan untuk menanam pisang. Ini yang harus malu kita jadi masyarakat Bali. Tahu enggak Bapak melihat sepele dengan dunia pisang itu 2,5 tahun 6.000 tandan omset hasilnya. 1 tandan 15 kg. 1 kilogramnya 7.000. 7 kali 15 kali 6.000. Udah banyak, 600-an juta selama 2,5 tahun. Tapi intensif, jarak tanamnya cukup 2,5 kali 3. Dirawat dengan sungguh-sungguh. Siapa bilang jadi petani nggak enak? Mengingatkan, Bali tidak boleh lupa dengan ajaran Hindu. Karena Bali adalah basisnya ajaran Hindu. Kalau Bali senang keblinger, senang berlebihan, tanpa kontrol kepada satu usaha yaitu wisata saja, yakinilah, belum tentu benar itu. Harus dibangun masyarakat pertaniannya supaya tidak terjadi gap sosial ekonomi masyarakat pertanian di pedesaan. Sadar tidak masyarakat Bali sekarang sedang terancam? Apa itu ancamannya? Saya tunjukkan. Satu, di pedesaan sudah kesulitan cari anak muda untuk bertani. Di pedesaan lahannya banyak ditidurkan. Sawah yang sudah sangat bagus irigasi subaknya dialihfungsikan, ditidur lelapkan, lomba tidur dengan pemiliknya. Barang-barang yang kita butuhkan untuk hotel yang miliknya orang luar Bali juga, pisang, buah, bunga dari luar Bali. Ini kita harus targetkan dalam diri kita untuk dirubah. Bahkan mohon maaf, untuk mencari anak muda yang kita kader jadi pemangku pun udah mulai sulit. Inilah sesungguhnya ancaman serius Bali. Apa peluang seriusnya Bali? Nah, sekarang saya bicara optimisnya. Satu, Bali memiliki keyakinan agama Hindu. Ini kelebihan Bali, memiliki keyakinan agama Hindu. Yang notabene sangat pekat erat dengan nuansa pertanian.
Ajaran Hindu sangat dekat dengan nuansa pertanian. Ini harus disadari. Gak boleh dilupakan. Selalu diingat. Kedua, Bali memiliki pangsa pasar hasil pertanian yang luar biasa banyaknya. Triliun-triliunan per tahun. Harusnya kalau kita tanam sendiri, udah bisa menghidupi masyarakat pedesaan di Bali. Ketiga, lahan di Bali mayoritas subur. Keempat, sumber daya manusia di Bali untuk bertani itu hebat. Buktinya apa? Di mana ada orang transmigrasi, ada orang Bali selalu sukses. Di Lampung, di Kalimantan, di Irian, di Sulawesi, di mana ada masyarakat Bali, disitulah ada kesuksesan. Tapi kenapa di Bali belum? Kita tanyakan kepada diri masing-masing. Terakhir, kelebihan-kelebihan Bali. Kelebihan Bali itu punya ajaran agama Hindu yang sering kali memakai hasil bumi. Ini pasar plus dibandingkan di Jawa. Buahnya plus, bunganya plus, janurnya plus, dan seterusnya. Bahkan kelapa Banten pun bisa kita tanam jadi duit. Ngapain datangkan dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa? Ini, saya kira itu pesan saya. Sekali lagi, untuk menjadi petani sukses, satu, cinta pekat pada dunia pertanian. Ketiga, yakini dunia pertanian mampu mengantar kita menjadi terhormat dan dibanggakan masyarakat karena moral maupun materialnya. Ketiga, adaptif dengan inovasi teknologi terkini. Jangan asal bertani. Contohnya pandai-pandai memilih komoditas yang mampu per hektar 200 juta per tahun. Kalau per hektar belum 200 juta per tahun masih belum sukses, anggap. Pilihlah komoditas yang mampu 200 juta per hektar per tahun. Karena tanah di Bali itu mahal sekali. Nyaris tidak logis untuk bertani. Itu saya kira itu saja. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan saya kapanpun siap untuk mendampingi masyarakat untuk saling berbagi tentang pertanian. Satu hal lagi saya pesan saya kepada segenap pimpinan tokoh masyarakat umat atau masyarakat di Bali. Kalaulah boleh saya saran kepada pimpinan atau tokoh-tokoh masyarakat di Bali. Pertama, saya mohon dengan sangat hormat, Bupati, Gubernur, tokoh masyarakat, buatkan demplot. Contoh-contoh tiap desa, walaupun hanya setengah hektar. Contohnya lada setengah hektar. Contohnya pisang Cavendish setengah hektar. Raja Bulu setengah hektar. Terus apalagi yang bisa ditiru oleh masyarakat, di copy paste oleh masyarakat supaya masyarakat terupgrade kalau omsetnya tinggi otomatis nggak perlu nyuruh-nyuruh anak muda bertani sudah otomatis mengikuti sendiri. Tapi kalau yang dipertontonkan kehidupan yang tidak sejahtera, pastilah tidak ada petani yang mau jadi lilin. Orang lain terang, dirinya sendiri meleleh kehabisan dan akhirnya gelap semua. Terima kasih, selamat sore. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau kubur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, Om Swastiastu, salam Indonesia Maju, salam Pancasila. Saya Agung Weda dari Petani Muda Keren. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Suparno. Saya kenal beliau sejak tahun 2014, sudah hampir 9 tahun. Saya belajar banyak dari beliau. Dari beliaulah kami anak-anak muda berhasil membentuk
sebuah komunitas bersama-sama di Petani Muda Keren. Kami belajar mengenai pertanian organik, pertanian ramah lingkungan, pertanian yang memuliakan alam. Kami juga bersama-sama mempelajari pertanian terintegrasi dan juga pertanian yang berorientasi pasar. Sampai sekarang saya aktif di pertanian. Kami mengembangkan smart farming, kami mengembangkan ekspor, kami mengembangkan pertanian ramah lingkungan, pertanian yang selaras alam. Sukses terus Pak Wayan Suparno. Terima kasih atas motivasinya dan inspirasinya kepada anak-anak muda Nusantara. Semoga selalu bisa bermanfaat untuk hidup dan kehidupan. Salam Indonesia maju, salam petani muda keren. Ku kasihi.